Kita bahas fenomena intoleran yang akhir-akhir ini lagi viral, teman-teman pasti tahu semuanya ya. Satu persatu kita akan bahas. Video ini jadinya panjang nanti. Dan di sini saya tidak membahas tentang agamanya yang ada di situ, karena bagi saya di setiap agama itu punya orang yang red flag, punya orang yang green flag ya, sama-sama aja lah. Yang dipertanyakan di sini mengenai apa sikapnya, mentalnya, akhlaknya dari setiap individu yang ada di sana yang melakukan perusakan. Nah, jadi intinya di situ ada sebagian orang sedang melakukan retret. Retret ini adalah nama kegiatan. Kegiatan yang isinya adalah pendalaman iman, kerohanian, ya. Dan biasanya dilakukan bukan di rumah ibadah. Dan setiap agama yang ada di Indonesia ini, yang diakui di Indonesia ini, punya kegiatan keagamaan, kegiatan kerohanian yang dilakukan tidak di rumah ibadah. Namanya macam-macam. Ada retret, ada tahlilan, ada camping rohani, ada komsel, ada pengajian, ada rosario, ada macam-macam namanya. Ada banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak dilakukan di rumah ibadah. Dan kebetulan di lingkungan saya ini toleransi ya, jadi apapun kegiatannya oke aja. Kegiatan ini kegiatan yang tidak merusak lingkungan, kegiatan yang tidak korupsi memakan uang rakyat, kegiatan yang tidak merakit bom, kegiatan yang tidak melakukan jual beli ataupun kegiatan jual beli barang yang barang yang selundupan atau barang black market gitu, bukan. Dan ini juga bukan kegiatan asusila. Ini hanya kegiatan pendalaman iman yang menyenangkan, intinya kayak gitu. Nah, ini setiap agama punya nih kegiatan kayak beginian. Nah, andai pun tidak ada izin dan yang lain-lain, nah kita tidak perlu sampai yang namanya perusakan dan yang lain-lain. Bahkan di situ yang ngikut adalah kebanyakan anak-anak. Udah tahu banyak anak-anak ngelemparin batunya masih dilanjut. Nah, ini kan berbahaya. Artinya apa? Artinya emosinya jauh lebih dulu daripada akalnya. Orang yang tidak atau bisa dibilang akalnya kurang, itu biasanya emosinya dulu yang maju atau mudah tersulut emosi. Ya, jadi inilah kenapa penyebab Indonesia sulit cerdas rakyatnya. Paham ya? Nah, kegiatan ini harusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik aja, dengan cara yang namanya berdiskusi. Kalau memang orang-orang yang ada di situ orang yang memiliki mental toleransi, orang yang memiliki pola pikir bahwa perbedaan keyakinan merupakan anugerah yang begitu besar, ini pasti enak ngobrolnya nih. Oh, misalnya gini, ternyata kegiatan itu pas nggak ada izin. Ya udah tinggal didodok aja. Pak, mohon maaf, apakah ini udah ada izin? Anjelbu nggak ada izin? Nggak ada izin, Pak, dan yang lain-lain. Boleh nggak kami dibantu untuk mengeluarkan izinnya karena sulit untuk mengeluarkan izinnya ini? Dan akhirnya dibantu kalau punya pola pikir yang seperti itu. Walaupun beda agamanya. Ya. Nah, teman-teman tahu ya, ada daerah-daerah yang sulit sekali mengeluarkan izin untuk membangun rumah ibadah agama tertentu. Di Indonesia ini, coba tulis di kolom komentar, daerahnya namanya apa aja, nggak boleh bangun apa. Biar pada tahu semuanya, karena hal itu udah nggak relate lagi sekarang. Mau alasannya sejarah, mau alasannya tentang apa. Kalau Indonesia sudah memberikan hak untuk memeluk agama yang berbeda-beda, ya daerah tersebut harus punya rumah ibadah yang berbeda-berbeda. Ya, walaupun ada aturannya dan yang lain-lain, harus punya. Udah nggak relate lagi. Kayak gitu, kasihan yang lain. Ada orang yang ngerasa mungkin takut ya, yang namanya
Kristenfobia atau Islamophobia. Ini bagi orang-orang yang seperti ini saya rasa orang yang salah cara pikirnya deh. Kadang kita punya atau pernah menemukan pemuka agama yang memberikan pengajaran yang mengarah ke arah-arah intoleran. Di agama mana aja ya. Kalau kita mengikutinya 1000%, berarti yang bodoh ya kita ini. Karena kita punya yang namanya filter, punya yang namanya bagaimana yang benar, bagaimana yang enggak. Kalau teman-teman nggak punya yang namanya filter ini, berarti ya teman-teman harus belajar lebih. Harus lebih cerdas lagi, harus lebih kritis lagi. Ya, karena ini adalah hubungannya dengan sesama manusia, bukan keyakinannya. Terserah mau keyakinannya apa, tapi kita merespon sesama manusianya. Teman-teman harus tahu mengenai hal ini. Semoga tidak ada kegiatan-kegiatan lagi seperti ini. Semoga tidak ada kegiatan-kegiatan yang merusak seperti ini. Biar Indonesia ini kalau mau beragama aja itu hal basic loh. Hal basic banget, mau beragama aja sulit. Di daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah tertentu. Masih banyak daerah yang mempermudah orang beragama. Bahkan saling toleran ya. Hari besarnya, misalnya lagi Idul Fitri, orang-orang yang Kristiani itu bantuin bersihin masjidnya, bantuin nyiapin makanannya, begitupun sebaliknya gitu ya. Dan ini hal yang sangat menyenangkan. Kalau ada orang yang menganggap ini hal yang aneh, yang harusnya enggak, nah berarti ada yang masalah di pikiran Anda.